untuk memproklamasikan kemerdekaan tahun 1945, perjuangan bangsa kita belum berakhir. Benar, pada masa awal kemerdekaan atau di era Soekarno, Indonesia mengalami banyak masalah, terutama di bidang politik dan ekonomi. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan membahas lebih dalam tentang kondisi politik dan ekonomi bangsa Indonesia di awal kemerdekaan atau di era I.N. Soekarno. Secara ekonomi, kita mengalami kondisi yang rusak akibat kedudukan Jepang. Jepang mencetak uang tanpa kontrol dan menyebabkan inflasi tinggi karena uang rupiah dan gulden menjadi tidak bernilai. Banyak sekali pabrik, perkebunan, dan sarana transportasi yang hancur karena perang. Setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami 4 masalah besar ekonomi. Inflasi mencapai 300-400% per tahun karena pemerintah mencetak uang untuk membiayai perang. Kedua, Belanda melakukan blokade untuk memutuskan ekspor dan impor Indonesia. Akibatnya yaitu beras, gula, dan obat-obatan menjadi langka. Ketiga, produk pertanian turun 50% karena lahan rusak dan sistem distribusi tidak berfungsi. Dan keempat, pemerintah menghadapi defisit besar karena biaya perang dan tidak mendapat bantuan dari luar negeri. Meski begitu, pemerintah berusaha memperbaiki keadaan. Pada tahun 1945 didirikan Bank Negara Indonesia untuk mengatur mata uang dan mengurangi inflasi. Menteri Keuangan dan Pembangunan Negara juga menjalankan kebijakan nasionalisasi perubahan pada Belanda. Namun, perang yang terus berlangsung membuat kebijakan itu sulit sepenuhnya berhasil. Akibat krisis ini, masyarakat menjadi miskin dan banyak masyarakat yang kelaparan. Bahkan terjadi peristiwa besar seperti Madiun 1948 karena ketidakpuasan rakyat terhadap kondisi ekonomi. Tapi dari hasil itu, Indonesia belajar mandiri dan membangun ekonomi sendiri. Pengalaman ini menjadi dasar dari kebijakan nasionalisasi dan swasembada di masa Soekarno. Masa awal kemerdekaan memang berat, tapi semangat rakyat Indonesia tidak pernah padam. Mereka berjuang untuk merdeka, tapi juga membangun masa depan bangsa. Merdeka! Merdeka!